Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Budiono, dalam acara P dan J. Pada pertemuan yang ketujuh, pertanyaan yang ketujuh, kita membahas bahwa manusia mewarisi watak yang jahat, watak yang buruk, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Firdaus, di Taman Eden. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunannya mengalami yang namanya itu dosa warisan, mewarisi watak yang jahat, watak yang buruk. Dan tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tanpa berbuat dosa, karena dilahirkan dari orang yang berdosa. Nah, pada pertanyaan yang ke-8 ini, kita akan membahas begitu burukkah kita sehingga manusia tidak dapat melakukan yang baik sama sekali, dan hanya kecenderungannya berbuat yang jahat. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21. Firman Tuhan demikian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Garis bawahi kata ini, saudara sekalian. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi dari ayat ini kita menemukan bahwa manusia dari kecil kecenderungannya itu selalu berbuat jahat. Jadi tidak ada tendensi yang mampu manusia itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin manusia melakukan yang baik. Tetapi kecuali ayat ini, ayat yang di dalam Yohanes itu, Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kecuali manusia berbuat baik, mampu berbuat baik, kecuali ia dilahirkan kembali. Saudara, apa itu lahir kembali? Lahir kembali itu memiliki arti yang pertama, kita harus menjalani kehidupan baru. Kita harus menjalani kehidupan baru. Pada waktu manusia dilahirkan, ia memulai proses hidupnya, mulai hidup dan melakukan sesuatu kehidupan. Dan kelahiran kembali atau lahir baru memulai kehidupan yang baru, bukan kehidupan yang melakukan tabiat dosa, tapi kehidupan yang baru. Nah, itu pengertian lahir baru yang pertama. Dan yang kedua, arti lahir baru adalah harus mempunyai kodrat yang baru, memiliki perasaan yang baru, pikiran yang baru, prinsip-prinsip yang baru. Saudara, nah,
Waktu kita dilahirkan pertama, kita tercemar dengan dosa. Oleh karena itu, kita harus dilahirkan yang kedua, yaitu dilahirkan kembali, dilahirbarukan kembali, supaya kita memiliki kodrat ilahi, memiliki watak ilahi. Saudara, dengan demikian kita bisa hidup yang baik, melakukan yang baik, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tanpa itu, saudara, tanpa kelahiran baru, kelahiran kembali, kita tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Itu penting sekali, kita harus dilahirkan kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.